Perhatian, PDKT online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, Sobat DCI Ministry yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali berjumpa dalam PDKT online pada hari ini. Saya rindu kita semua dimanapun berada selalu di dalam kondisi yang baik. Biarlah kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan sebab kasih-Nya yang selalu baru di dalam hidup kita. Sebentar lagi sebelum sharing firman, mari saya ajak kita masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi dengan lagu pujian Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu bagi kami sepanjang minggu ini Tuhan. Pada hari ini Bapa, kami tahu bahwa semuanya Tuhan adalah oleh karena kasih karunia Bapa. Ya Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuntunlah kami agar kami tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami juga boleh menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman, sembunyikan dia di balik salib-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita yang percaya katakan amin. Hari ini sharing firman yang akan saya bawakan berjudul Menjaga Damai di Hati. Tentu siapapun kita yang hari-hari ini sibuk dengan segala macam kegiatan kita masing-masing, pasti pernah merasakan lelah ataupun merasa jenuh. Hidup ini seakan penuh dengan tuntutan demi tuntutan yang senantiasa berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Di dalam pekerjaan saja misalnya, seringkali ketika kita selesai dan berhasil mengerjakan atau mencapai target tertentu, maka berikutnya akan ada target baru yang hendak dicapai di depan. Atau mungkin bagi yang masih bersekolah atau kuliah, setelah berhasil menyelesaikan satu semester dengan baik, tentu ada lagi semester-semester berikutnya yang lebih menantang sudah menunggu di depan. Seakan-akan rasanya hidup kita hanya melulu mengejar target demi target saja. Di dalam situasi yang kerap kali tidak sesuai dengan harapan, yang penuh dengan tuntutan tadi, biasanya membuat banyak orang rentan untuk kehilangan damai sejahtera di dalam hati.
Hilangnya damai sejahtera dalam hati kita akan berimplikasi pada hilangnya pengharapan, bahkan iman percaya kepada Tuhan. Karena di saat demikian, orang cenderung sulit untuk berdoa, karena pikirannya dikuasai penuh oleh situasi maupun keadaan di sekitar. Oleh sebab itu, hari-hari ini sangat penting bagi kita semua untuk mengetahui beberapa tips bagaimana cara menjaga damai sejahtera dalam hati. Poin yang pertama, bagaimana menjaga damai di hati adalah dengan melibatkan Tuhan di dalam segala hal. Dimulai dengan melibatkannya di dalam setiap perencanaan yang kita buat. Mengapa kita perlu senantiasa melibatkan Tuhan? Jawabannya bisa kita temukan di dalam Yakobus 4 ayat 13-15. Mari kita baca terlebih dahulu bersama-sama. Begini firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya, kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ayat ini dengan jelas berkata bahwa tidak ada satupun dari kita yang tahu apa yang akan terjadi atas hari depan kita. Oleh sebab itu, yang harus dan perlu untuk kita lakukan adalah libatkanlah Tuhan dan berserahlah penuh kepada kehendak-Nya. Mempercayakan segenap aspek dalam hidup kita agar berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kondisi dan situasi sekitar kita bisa saja atau bahkan seringkali tidak mendukung. Namun sikap hati yang selalu berserah kepada Tuhan, percaya dengan penuh bahwa Tuhan pegang kendali atas hidup kita, akan membuat damai sejahtera selalu mengiringi kita. Selanjutnya, poin kedua, bagaimana menjaga damai di hati adalah dengan menjaga kekudusan. Firman Tuhan di dalam Yesaya 32 ayat 17 berkata demikian, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Damai sejahtera dan kebenaran itu selalu berjalan beriringan. Itu berarti jika tidak ada kebenaran, maka tidak ada damai sejahtera. Kebenaran dalam hal ini berbicara mengenai kekudusan, alias menjauhi dosa dan tidak hidup di dalam dosa. Sebab Allah tidak berkenan kepada dosa dan kepada mereka yang gemar berbuat dosa. Allah tidak berkenan kepada mereka yang jahat atau yang berkubang di dalam kejahatan. Firman Tuhan di dalam Yesaya 59 ayat 2 berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa membuat hubungan kita dengan Tuhan terganggu, membuat Tuhan tidak lagi mau mendengar doa-doa kita. Ketika hubungan dengan Allah sudah terganggu, maka sudah dapat dipastikan keresahan dan kegelisahan akan merayap di dalam hidup kita. Keadaan sekitar akan menguasai pikiran dan hati kita karena Allah absen di dalam hidup kita. Sekalipun mungkin kita punya banyak harta di dunia, namun tetap saja tidak ada yang bisa menggantikan atau membeli damai sejahtera, sebab damai sejahtera hanya bisa kita dapatkan di dalam Tuhan. Selanjutnya, poin terakhir atau poin yang ketiga, bagaimana menjaga damai di hati adalah dengan menjaga pikiran dengan segala sesuatu yang terbaik dan terindah di hadapan Allah. Menjaga pikiran sama pentingnya dengan menjaga tubuh kita. Selama masa pandemi, tidak bisa dipungkiri kita terkadang terlalu sibuk menjaga tubuh kita dari virus. Dengan memakai masker, hand sanitizer, minum suplemen, dan lain sebagainya. Semua hal itu penting, namun jangan lupa, kita juga harus menjaga pikiran kita dari semua hal-hal negatif yang bisa menghilangkan damai dalam hati kita. Jangan karena terlalu fokus menjaga tubuh, kita jadi lupa kalau obat yang manjur juga sebenarnya datang dari hati yang gembira. Hati dan pikiran itu biasanya berjalan beriringan. Ketika kita memikirkan hal-hal yang baik dan indah, maka hati pun tentu akan merasa gembira. Sebab itu, dalam Filipi 4 ayat 8, Rasul Paulus menyampaikan kepada kita untuk memikirkan semua yang benar,
semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Nah, kita akan bahas satu persatu, mulai dengan semua yang benar, apa maksudnya. Kira-kira begini teman-teman, kalau misalkan kita tidak dengar sendiri atau lihat sendiri, maka janganlah cepat-cepat untuk percaya. Karena hari-hari ini kalau kita melihat di media, banyak sekali berita yang beredar yang belum tentu benar alias hoax. Sebab itu, kita harus bisa pilah-pilah mana berita yang benar dan mana yang tidak. Caranya dengan tidak mudah percaya kalau belum mendengar atau melihat sendiri. Saya bicara ini bukan tentang iman loh ya teman-teman, jangan salah tafsir. Tapi saya bicara soal fakta. Lalu berikutnya, semua yang mulia di sini maksudnya kita mencari-cari hal yang baik dalam diri orang lain atau sesuatu yang ada di sekeliling kita, mencari alasan untuk mengucap syukur atas segala sesuatu yang kita alami, memikirkan maksud dan rancangan Tuhan yang mulia melalui setiap proses yang kita alami di dalam hidup kita maupun hidup orang lain. Lalu semua yang adil berbicara berarti semua apa yang fair. Semua yang suci berarti kita mikirkan semua hal yang kudus dan berkenan bagi Tuhan. Semua yang manis berarti jangan memelihara kepahitan. Sebab kepahitan akan membuat Anda akan cepat tua sebelum waktunya. Selalu mikirkan apa yang manis, karena pikiran yang manis bisa membuat kita terlihat awet muda. Ada amin saudara? Selanjutnya, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, apakah itu? Sering-seringlah kita mendengarkan kesaksian hidup orang lain. Sering-seringlah kita mendengar firman Tuhan, firman yang membangun, yang membawa kita untuk lebih dekat kepada Kristus. Setiap kesaksian memiliki kuasa untuk memberi kekuatan serta membangun pengharapan bagi setiap orang yang mendengarnya. Jadi, Sobat DC Ministry yang dikasihi Tuhan, dari sharing firman kali ini, ada 3 poin penting bagaimana cara untuk menjaga damai di hati. Yang pertama, dengan melibatkan Tuhan di dalam segala hal. Yang kedua, dengan menjaga kekudusan. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah dengan menjaga pikiran dengan segala sesuatu yang terbaik dan terindah di hadapan Allah. Dengan melakukan ketiga hal di atas, niscaya kita semua yang mendengar dapat senantiasa beroleh damai sejahtera di dalam hidup kita. Jangan lupa, kalau damai sejahtera hanya bisa diperoleh di saat kita menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada situasi ataupun keadaan di sekitar kita. Saya rindu kiranya sharing firman hari ini dapat memberkati kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini, mari kita sama-sama bernyanyi Bila Engkau Tak Besertaku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap
bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu Bapa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu Tuhan senantiasa boleh dimeteraikan di dalam hati kami. Biar kiranya Tuhan damai sejahtera yang daripada Tuhan senantiasa selalu melingkupi dan mengiringi kami di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami terus berdoa Tuhan untuk setiap daripada teman-teman, saudara maupun kerabat kami yang sedang dalam ada pergumulan. Kiranya Tuhan yang senantiasa memulihkan hidup daripada setiap mereka. Apapun persoalan mereka Bapa, ajarlah Tuhan mereka, ajarlah kami semua Tuhan untuk tetap percaya bahwa bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan angkat tangan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah, cinta kasih Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan berkati, mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan sampai jumpa.